Jadi jika ada hal yang memang sangat betul-betul dibutuhkan sedangkan orang tersebut berada di dalam keadaan junub, maka itu tidak apa-apa. Biasanya gitu ya, pintu masjid itu biasanya lebih dari satu. Kenapa itu lebih dari satu? Untuk hal seperti ini, misalkan bagi laki-laki tersebut masuk dari pintu yang bagian kanan, maka diusahakan keluarnya jangan dari pintu itu lagi, maka keluarnya dari pintu misalkan yang dari sebelah kiri. Nah, itu tata caranya. Menurut Imam Asy-Syaikh An-Nawawi itu ada 6. Yang pertama adalah haram salat, yang kedua adalah haram tawaf, yang ketiga adalah haram memegang Al-Quran, yang keempat adalah haram membawa Al-Quran, yang kelima adalah haram untuk diam di dalam masjid, dan yang terakhir adalah haram membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa saja yang mengharamkan bagi orang yang berjunub? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa saja sih hal yang diharamkan ataupun yang tidak dibolehkan bagi orang yang berjunub? Begitu ya Bu ya. Menurut Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantawi, saya ambil keterangan ini di dalam kitab Syarah Kasyfatus Saja, bahwa hal yang diharamkan bagi orang yang berjunub itu adalah sitatu asya'a. Itu ada 6 perkara yang gak boleh dilakukan. Yang pertama itu adalah as-shalah. Yang pertama adalah haram bagi orang yang berjunub itu melakukan sholat. Ya, jadi dia harus mandi besar dulu. Nah, kalau orang yang mempunyai junub itu adalah orang yang mempunyai hadas besar. Sedangkan orang yang tidak mempunyai wudhu itu adalah orang yang mempunyai hadas kecil. Nah, orang yang berjunub mah barusan adalah yang mempunyai hadas besar. Haram orang yang mempunyai hadas besar untuk melakukan sholat, dikarenakan ada hadis la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang kecuali di dalam keadaan suci. Wala sadaqatan min hululin, dan Allah juga tidak akan menerima sedekah dari seseorang yang mana min hululin, hartanya itu dari harta yang haram. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan dari hadis ini bahwa Allah tidak akan menerima sholat kita kecuali kita di dalam keadaan suci, gitu ya. Ataupun kita yang mempunyai hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, karena berarti dia tidak sedang berada di dalam keadaan yang suci. Otomatis orang tersebut harus melakukan dulu mandi besarnya. Qala An-Nawawi, di sini dikatakan menurut pendapat Imam An-Nawawi, ma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban. Bagaimana jika seseorang yang berjunub itu, semisalkan ada pertanyaan, bagaimana jika seseorang yang berjunub itu tidak bisa menemui air sama sekali? Bahkan wala turaban, orang tersebut juga tidak bisa menemui tanah sama sekali. Maka apakah masih berkewajiban bagi orang tersebut untuk melakukan sholat? Maka di sini dikatakan fa innahu yusalli, masih berkewajiban untuk melakukan sholat. Tetapi sholatnya itu adalah hurmatul waqti, hanya sholat bermaksud menghormat waktu saja. Maka ketika nanti dia sudah menemukan air ataupun dia sudah menemukan tanah, air mungkin begitu ya, maka orang tersebut harus mengqadha sholatnya. Misalkan seumpamanya, ketika seseorang sedang menaiki pesawat terbang misalkan, begitu, dia hendak umroh misalkan, pulang dari Mekah kembali ke Jakarta misalkan, begitu. Nah, ketika di perjalanan misalkan ketika adzan subuh masih berada di dalam kapal terbang, begitu. Nah, ketika dia sampai di bandara misalkan sampai jam 8 pagi, sehingga dia tidak mungkin untuk melakukan sholat di kapal terbang tersebut walaupun ada air, begitu ya. Nah, bagaimana? Tetapi kan tetap dia harus melakukan sholat, maka cukup bagi orang tersebut lihurmatil waktu saja. Dia cukup bermaksud di dalam hati mengingat bahwa ini adalah waktunya sholat, bahwa saya akan melakukan sholat. Maka ketika dia sudah sampai di bandara, dia boleh untuk mengapa? Mengqadha sholatnya. Seperti itu. Untuk yang kedua itu adalah wasaniha at-tawaf. At-tawafu haram orang yang tidak mempunyai wudhu, maksud saya orang yang tidak mempunyai junub, begitu ya. Orang yang tidak mempunyai junub itu untuk melakukan tawaf. Di sini juga ada hadis dari Al-Hakim, at-tawafu bil baiti shalatun aykas sholati fis satri wa taharah. Nah, ini adalah hadis dari Imam Al-Hakim. Dan yang ketiga itu adalah wamasul mushafi. Haram bagi orang yang tidak mempunyai ataupun bagi orang yang berjunub itu adalah haram masul mushafi, haram memegang Al-Quran.
Orang yang tidak mempunyai wudhu haram memegang Al-Quran, apalagi orang yang berjunub. Orang yang berjunub itu mempunyai hadas besar, dia jelas dia itu haram untuk memegang Al-Quran. Wa hamluhu, apalagi untuk mengambilnya. Li'annahu a'zamu minal massi, sebetulnya di dalam memegang Al-Quran itu kan lebih berat minal massi daripada kita memegang, bahwa haramun, maka itu dikatakan hukumnya adalah haram. Kenapa? Bil qiyasi al aulawi, karena kita dikiaskan. Jadi dikiaskan itu adalah kita lebih mengelati, begitu ya. Qala An-Nawawi sawa'un hamlahu bi khilafihi, walaupun kita mengambil kantong dari Al-Quran tersebut, selama kantong dari Al-Quran tersebut di dalamnya ada Al-Quran, berarti kan menempel ke kantongnya tersebut. Orang yang berjuluk itu tidak boleh membawa tentengan dari kantong tersebut. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi menulis memegang diharamkan, mengambil apa lagi. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana di sini menurut qala An-Nawawi, menurut Imam An-Nawawi, bagaimana idza kutiba bi, misalkan seseorang itu menulis, siapa yang menulis itu? Al-junubu, orang yang berjunub, ataupun awil muhditsu, orang yang mempunyai hadas. Misalkan dia menulis mushafan, misalkan dia menulis Al-Quran, in kana yahmilul waraqata wa yamussuha, jika seseorang tersebut mengambil ataupun memegang Al-Qur'annya ketika dia menulisnya, fahuwa haramun, maka di sini menurut Imam An-Nawawi itu hukumnya haram. Misalkan orang yang berjuluk itu menulis ayat Al-Qur'an, ya, dia misalkan memegang dulu ayat Al-Qur'an tersebut, bagaimana itu hukumnya? Maka itu hukumnya adalah haram. Tetapi wa illa yahmilha, bagaimana jika orang yang berjunub tersebut tidak memegang Al-Qur'an? Walam yamassaha, dan orang yang berjunub tersebut tidak maksudnya wa illam yahmilha, tidak membawa, walam yamassaha, dan juga tidak memegang Al-Qur'an. Maka untuk orang yang menulis tersebut falfihi salasatun aujuhin, maka itu ada 3 pendapat ulama yang berbeda. Hukum yang pertama itu dihukumi jawazu, boleh menulisnya. Menurut riwayat yang sahih itu adalah boleh menulisnya. Untuk pendapat ulama yang kedua, wasani tahrimuhu, untuk pendapat yang kedua diharamkan menulisnya. Dan untuk pendapat yang ketiga, yajuzu lil muhditsi wa yahrumu 'alal junubi, untuk orang yang mempunyai hadas, misalkan yang tidak mempunyai wudhu, maka boleh menulisnya. Tetapi untuk orang yang mempunyai hadasnya hadas junub, maka itu haram menulisnya. Jadi sekali lagi, jika kita yang mempunyai hadas junub, belum mandi besar, kita menulis Al-Quran, apakah itu hukumnya boleh atau tidak? Tetapi kita tidak memegang ataupun membawa Al-Quran mushaf tersebut, tapi kita bermaksud menulis ayat Al-Quran. Yang kita maksudkan menulis ayat Al-Qurannya itu adalah memang semata-mata menulis ayat Al-Quran untuk dibaca ayat Al-Quran tersebut. Maka itu terbagi 3 pendapat. Yang pertama menurut yang sahih boleh, yang kedua mengharamkan, dan pendapat yang ketiga bagi yang berjunub haram, bagi yang tidak mempunyai wudhu maka itu hukumnya boleh. Tetapi bagaimana saya itu menulis ayat Al-Quran, tetapi saya menulis ayat Al-Qurannya itu diniati di dalam hati saya bahwa saya itu sedang bertolabul ilmi. Misalkan seorang santri, misalkan dia belum mandi besar. Karena apa seorang santri belum mandi besar? Misalkan dia nggak sengaja tidur kemudian keluar air mani misalkan, ataupun bagi seorang wanita yang keluar darah haid, maka kan seorang wanita tersebut mempunyai hadas besar seperti itu. Kemudian dia menulis ayat Al-Quran dari sebuah ilmu, misalkan dia menulis dari dari dalilnya sifat wujud, misalkan huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayat, itu kan ayat Al-Quran. Wanita yang berhaid tersebut menulis ayat Al-Quran tersebut, tetapi dia maksudkan untuk apa? Tetapi dia maksudkan adalah untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Apakah itu boleh? Bagi wanita yang berhaid tersebut, maka itu hukumnya boleh. Karena apa? Karena dia diniati bukan untuk membaca ayat Al-Quran, tetapi dia diniati menulis ayat Al-Quran tersebut untuk thalabul ilmi.
Begitu ya. Jadi kita harus fahami gitu ya dengan jelas. Barusan dikatakan tidak boleh kita memegang ataupun apalagi membawa Al-Quran. Bagaimana kalau misalkan kita lihat tuh, misalkan kita di rumah kita, misalkan ada ayat kursi. Ayat kursi itu misalkan kita seolah-olah dilukis begitu ya, dilukis kemudian kita tempel di di dinding gitu. Tetapi sangat jelas sekali bahwa itu adalah ayat kursi. Gitu. Apakah kita boleh memegang ayat kursi tersebut yang sudah ditempel di dinding? Jika ayat kursi tersebut sengaja kita dibuat misalkan untuk hanya sebagai hiasan saja, maka itu tidak apa-apa. Baik orang itu tidak mempunyai wudhu ataupun bagi orang yang berjunub ataupun orang yang mempunyai hadas besar sekalipun itu tidak apa-apa. Kenapa? Itu padahal ayat Al-Quran. Kenapa itu boleh kita memegangnya? Karena diniati itu hanya sebagai untuk hiasan ataupun tidak sebagai hiasan pun kita diniati untuk mengalap tabaruk, untuk mengalap berkah dari ayat Al-Kursi tersebut. Tetapi kalau kita dimaksudkan kita menulis ayat kursi yang kita disimpan figura tersebut di tembok kita bermaksudkan itu semata-mata itu adalah kita bermaksud ya Al-Quran saja yang kita disimpan, kita dimuliakan di atas dinding tersebut, maka itu hukumnya tidak boleh, berarti memegangnya walaupun orang tersebut hanya tidak mempunyai wudhu saja. Ya, jadi kita di sini bisa memahami dari satu permasalahan yang berbeda-beda. Sama halnya seperti kita misalkan tidak mempunyai wudhu, kita bermaksud untuk membeli Al-Quran, ataupun kita adalah seorang yang berjualan toko kitab misalkan, yang mana ada kitab, ada Quran, tetapi sangat menyulitkan misalkan sebagai kita penjual untuk selalu terus berwudhu, misalkan jauh dari kamar mandi ataupun ketika kita membelinya pun kita sulit untuk mendapatkan wudhu, karena kan ketika di pasar kita setidaknya banyak orang sehingga lalu lalang kita mungkin saja terkena kulit dengan laki-laki yang membatalkan wudhu kita. Terus kita harus mencari dulu ke kamar mandi, sangat menyulitkan, misalkan posisi yang jauh, bahkan kita tidak tahu kamar mandi di pasar itu di mana misalkan. Nah maka bagaimana kita yang tidak mempunyai wudhu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Diniati saja ketika kita membeli bahwa Al-Quran ini kita diniati membeli suatu barang. Nah, kalau kita diniati membeli suatu barang, misalkan Al-Quran itu kita ditutup pakai plastik atau dengan koran, kemudian dimasukkan ke dalam kresek misalkan gitu, kemudian kita membawa dengan memuliakannya, maka itu tidak apa-apa. Ketika kita membeli Al-Quran tidak mempunyai wudhu, karena kita bermaksud untuk diniati saja untuk membeli barang. Seperti itu ya. Jadi itu untuk yang keempat. Mudah-mudahan bisa dipahami satu persatu oleh siapapun yang mendengarkannya. Kemudian yang kelimanya itu adalah wal-lubsu fil masjidi, haram untuk orang yang berjunub diam di dalam masjid. Haram untuk diam di dalam masjid. Begitu. Jadi untuk yang kelima, haram bagi orang yang berjunub itu masuk ke dalam masjid, kemudian dia diam di dalam masjid. Mau apa coba ya? Jadi artinya orang yang berjunub ya harus mandi besar dulu lah, tidak ada adab tata krama begitu. Dia mau ke masjid mau apa? Mau itikaf. Ya jelas dia harus berada di dalam keadaan suci. Dia mau sholat, ya jelas dia harus mandi besar dulu. Tapi bagaimana saya masuk ke dalam masjid itu karena mau borot. Kenapa? Aduh, HP saya ketinggalan. Tadi saya sholat duhur di masjid. Kemudian saya pulang ke rumah. Dan saya bersenang-senang dengan istri saya misalkan. Aduh, udah waktu asar, saya ingat, aduh HP saya itu ketinggalan. Saya mau menyuruh anak, nggak tahu anak saya kemana misalkan. Kemudian laki-laki tersebut misalkan bergegas ke masjid, mudah-mudahan ada orang gitu ya di luar untuk mengambilkan HP saya karena takut hilang. Nggak ada orang satupun untuk membantu mengambilkan HP saya di masjid karena takut hilang gitu, sehingga lelaki tersebut bergegas melihat ke masjid apakah masih ada HP-nya. Oh ternyata masih ada, alhamdulillah. Maka jika bagi laki tersebut keluarnya itu diusahakan jangan sampai masuk jalan. Kalau pintu masjid kan biasanya
biasanya gitu ya, pintu masjid itu biasanya lebih dari satu. Kenapa itu lebih dari satu? Untuk hal seperti ini, misalkan bagi laki-laki tersebut masuk dari pintu yang bagian kanan, maka diusahakan keluarnya jangan dari pintu itu lagi, maka keluarnya dari pintu misalkan yang dari sebelah kiri. Nah, itu tata caranya. Jadi jika ada hal yang memang sangat betul-betul dibutuhkan sedangkan orang tersebut berada di dalam keadaan junub, maka itu tidak apa-apa. Misalkan orang tersebut berada di dalam keadaan berjunub, dia belum mandi besar. Ternyata misalkan ada bencana gitu. Ada bencana misalkan. Tempat yang aman hanyalah masjid misalkan. Tapi saya ini sedang berjunub, aduh gimana? Itu tidak apa-apa, masuk saja ke dalam masjid. Karena itu adalah hal yang sangat memadaratkan. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir itu adalah wa qiraatul Qur'ani. Haram bagi orang yang berjunub untuk membaca Al-Quran. Jika untuk orang yang tidak mempunyai wudhu boleh membaca Al-Quran, kecuali untuk orang yang berjunub tidak boleh membaca Al-Quran jika diniati untuk membaca Al-Quran. Bagaimana kalau misalkan kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran, baru itu mah boleh. Misalkan kita mempunyai hadas besar nih, kita berjunub, ada yang meninggal, kan suka diumumkan tuh kan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu sedang berjunub, kemudian kita pun mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak Anu meninggal misalkan. Begitu. Boleh enggak? Boleh. Kita mau makan bismillahirrahmanirrahim. Bukankah itu ayat Al-Qur'an? Setelah kita beres makan alhamdulillahirabbil alamin. Bukankah itu ayat Al-Qur'an? Tetapi kita berada di dalam keadaan berjunub ataupun belum mandi besar. Apakah boleh kita membaca ayat Al-Quran tersebut? Itu mah boleh. Kenapa boleh? Karena kita dimaksudkan bukan semata-mata untuk membaca ayat Al-Quran, tapi kita digantikan bermaksud untuk berzikir ataupun untuk mengucapkan doa misalkan. Nah, kita maksudkan untuk, kalau semata-mata hanya untuk membaca Al-Quran saja, maka itu baru hukumnya tidak boleh, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, apa hal yang diharamkan untuk orang yang berjunub? Menurut Imam Asy-Syaikh An-Nawawi itu ada 6. Yang pertama adalah haram salat, yang kedua adalah haram tawaf, yang ketiga adalah haram memegang Al-Quran, yang keempat adalah haram membawa Al-Quran, yang kelima adalah haram untuk diam di dalam masjid, dan yang terakhir adalah haram membaca Al-Quran. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.